Halo, nama saya Rahim Akumullah. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai notebook yang telah saya buat. Tujuannya yaitu untuk membangun bisnis intelijen dashboard menggunakan dataset. Dashboard ini saya buat menggunakan Dash dan juga Plotly sehingga hasil analisis bisa ditampilkan melalui atau dalam bentuk website. Di sini kita langsung masuk ke dalam penjelasan, yang dimana salah satu fungsinya untuk menyimpan bahan-bahan Python yang dengan bahan-bahan Python dengan menginstal semua lib yang dibutuhkan dalam pembuatan dashboard analisis penjualan sebagai bahan utama untuk menjalankan. Perintah yang digunakan adalah pip install, di mana pip install langsung menjalankannya dari notebook. Pip menggunakan package manager Python yang digunakan untuk mengunduh dan menginstal pustaka dari Python package index. Apabila lib belum dipasang, maka Python tidak dapat mengenali fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Kemudian sel yang kedua, setelah semua lib sukses diinstal pada sel 1, langkah selanjutnya adalah mengimpor lib ke dalam notebook. Selanjutnya, supaya semua fungsi kelas dan modul yang ada pada lib digunakan selama analisis data dan pengembangan dashboard. Jika sel 1 fungsinya menginstal lib ke dalam environment Python, maka sel 2 fungsinya untuk memanggil lib ke dalam program tanpa import. Tanpa import, Python tidak akan mengenali fungsi-fungsi lib yang telah diinstal. Kemudian sel ketiga yaitu fungsinya untuk mengunggah atau mengupload dataset ke lingkungan Google Colab. Dataset yang diunggah nantinya akan digunakan sebagai bahan utama dalam analisis dan pembuatan dashboard. Dataset yang digunakan adalah sampel superstore.xls. Sebelum data dapat dibaca menggunakan pandas, file mesti ada lebih dahulu di lingkungan penyimpanan Google Colab. Oleh sebab itu, upload menjadi langkah awal yang wajib dilakukan sebelum memasuki tahap analisis data. Kemudian sel 4 merupakan tahap membaca dataset yang telah diunggah pada sel ketiga dalam data frame pandas. Setelah dataset sukses dimuat, notebook menampilkan line dan menggunakan fungsi head. Tahap ini juga tujuannya untuk memastikan bahwa kalau sukses susunan dataset sudah sesuai, nama kolom dapat dikenali oleh pandas, isi data dapat ditampilkan dengan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Dengan kata lain, sel 4 sukses memasukkan data ke dalam Python sehingga data siap untuk diolah. Kemudian sel 5, di sini ada df set dan juga df kolom yang digunakan untuk melihat susunan dataset, yaitu jumlah data dan nama-nama kolom yang sebelum analisis, dan juga nama-nama kolom sebelum analisis dilakukan. Tujuannya untuk melakukan penjelajahan awal atas dataset yang telah sukses dimuat pada sel 4. Pada tahap ini pengguna belum melakukan analisis ataupun visualisasi, tetapi hanya mengecek susunan basic dataset. Pengecekan data menjadi langkah penting dalam proses EDA, sebab membantu memahami dataset sebelum dilakukan data cleaning maupun analisis lebih lanjut. Melalui sel 5, pengguna dapat mengetahui jumlah kolom, nama semua kolom, dan kemudian apakah susunan data sudah sesuai dengan kebutuhan analisis. Kemudian sel ke-6 dilakukan proses agregasi data berdasarkan kategori produk. Dataset ini memiliki 3 kategori utama, yaitu financial, office supplies, dan teknologi. Masing-masing memiliki banyak transaksi penjualan. Kemudian oleh sebab itu, data dikelompokkan dan dijumlahkan lebih dahulu supaya dapat diketahui total penjualan setiap kategori.
Kemudian sel ke-9 yaitu tujuannya untuk mengelola data penjualan berdasarkan periode bulanan dan kemudian menampilkan hasilnya dalam bentuk grafik menggunakan library Plotly Express. Visualisasi ini digunakan untuk mengetahui perkembangan dari waktu ke waktu sehingga pengguna dapat melihat apakah penjualan mengalami peningkatan, penurunan maupun pola musiman. Analisis ini sangat penting sebab dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi performa, dalam mengevaluasi atau menjadikan yang lebih baik setiap bulan dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Kemudian sel ke-10 tujuannya untuk menganalisis distribusi total penjualan berdasarkan wilayah dan menyajikannya dalam bentuk diagram menggunakan Plotly. Visualisasi ini digunakan untuk mengetahui masing-masing wilayah terhadap total penjualan perusahaan. Dengan melihat persentase di setiap wilayah, pengguna dapat mengidentifikasi wilayah yang memiliki perform penjualan paling tinggi maupun yang paling rendah sehingga dapat dijadikan basic dalam menyusun strategi pemasaran dan distribusi produk. Kemudian sel ke-10 kemudian sel ke-11 merupakan tahap persiapan data geografis, dan di tahap ini program mengambil dataset tambahan yang berisi informasi kota-kota di USAH yaitu garis rintang. Informasi koordinat ini dibutuhkan sebab dataset hanya memiliki nama kota dan juga provinsi, tetapi belum memiliki data koordinat yang dapat digunakan untuk membuat visualisasi peta. Oleh sebab itu, sebelum membuat peta, program mesti membaca dataset koordinat lebih dahulu. Kemudian sel 12 tujuannya untuk menyesuaikan nama kolom pada data frame code agar memiliki susunan yang sama dengan dataset. Kemudian proses ini sangat penting sebab pada tahap selanjutnya kedua data frame akan digabungkan menggunakan kolom yang memiliki nama yang sama. Selain itu, nama kolom latitude dan language dibuat lebih jelas sehingga mudah dipahami ketika digunakan pada proses visualisasi peta. Kemudian sel 13 tujuannya untuk menggabungkan dataset penjualan dengan dataset koordinat yang telah disiapkan pada sel 11 dan sel 12. Proses ini dilakukan supaya setiap data penjualan memiliki informasi sehingga pada tahap selanjutnya data dapat divisualisasikan dalam bentuk peta atau dalam bentuk map. Kemudian sel 14 tujuannya itu untuk menghitung total penjualan pada setiap kota berdasarkan data hasil penggabungan yang telah dilakukan pada sel 13. Setelah setiap transaksi memiliki informasi, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan transaksi berdasarkan kota dan menjumlahkan semua nilai penjualannya. Hasil hitungnya disimpan dalam data frame yang memiliki nama city sales yang nantinya akan digunakan sebagai sumber data dalam pembuatan peta interaktif. Kemudian sel 15 tujuannya untuk mengelompokkan setiap kota ke dalam 3 kategori tingkat penjualan, yaitu low, medium, dan juga high. Pengelompokan ini